Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya M. Ruslian Nurmaika. Biasa saya dipanggil dengan nama Rusli, ya. Saya hari ini diminta untuk mengisi mata kuliah psikologi entrepreneur, ya, dengan apa ini namanya, ya, dengan konsep collaborative lecturing gitu, ya. Adapun tujuan diadakannya collaborative lecturing ini mungkin untuk memberikan bekal gitu, ya, bekal pengetahuan terkait dengan kewirausahaan, baik itu dari disiplin ilmu yang mungkin nanti yang akan kita bahas lebih kepada mungkin kelihatannya gitu, ya, kelihatannya konsep yang akan dibahas itu kalau kita ini saya share materinya, ya. Kalau kita lihat pembahasan yang saya ingin bahas itu, pertama, apakah produk menguntungkan untuk dijadikan bisnis? Ini ya benar gitu, ya. Ada sedikit ilmu psikologi mungkin di sana gitu, ya. Tentu ada dominannya lebih kepada ilmu ekonomi gitu, ya. Tentu kita harus menghitung mana sih produk yang paling menguntungkan. Tapi di balik itu, sebelum kita memilih produk yang menguntungkan, itu kita perlu membahas dari sisi ilmu psikologinya, ya. Tapi mungkin saya nggak akan masuk ke teori-teorinya, ya, biar nanti Bu Wiwit sama teman-teman dosen psikologi yang lebih mengerti, ya. Kalau saya nggak sampai ke sana. Tapi menurut saya ada kaitannya. Apalagi mungkin lebih ke ilmu komunikasi, ya. Tentu untuk mencari produk yang paling menguntungkan tuh sebetulnya juga tidak melulu soal produk yang sedang booming gitu, ya. Seperti yang sekarang sedang booming misalnya kopi gitu, ya. Itu nggak melulu ke sana gitu, ya. Dan tujuan ini mungkin nanti harapannya mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis sesuai dengan konsep dasar kewirausahaan. Ya, menyusun rencana bisnis ini perlu namanya helikopter view, ya. Anda harus menjadi orang yang berpikir sistematis, ya. Kalau mahasiswa masih terkotak-kotak itu dalam arti begini. Kalau Anda fokus ngulik gitu, ya, ngulik produk gitu, ya. Nanti apalagi ngulik produk maunya ngerjakannya dari hulu sampai ke hilir gitu. Kalau mau kerjakan dari hulu sampai ke hilir, ya nggak kolaboratif namanya itu, ya. Nggak ada kolaborasi di situ, ya. Jadi misalnya mau ngerjakan mau memproduksi rendang misalnya gitu, ya. Mau memproduksi rendang memulai dengan memelihara sapi gitu, ya. Itu kan hulunya gitu, ya. Artinya kulaan sapi dulu, kemudian dipelihara, kemudian dikasih makan gitu, ya, digemukkan gitu, ya. Nanti waktunya dipotong
baru dipotong gitu ya, dipotong dengan cara yang halal misalnya gitu ya. Kemudian baru dari dagingnya kemudian dibikin rendang gitu ya. Setelah dibikin rendang, kemudian di packaging, habis di packaging, kemudian dipasarkan gitu ya, dipasarkan nanti sampai dengan pengiriman, delivery, pembelian dari customer, kemudian di delivery gitu ya, sampai dengan pada tahap misalnya nanti customer memberikan feedback. Itu namanya dari hulu ke hilir gitu ya. Itu kalau begitu bisnis itu nggak kolaboratif namanya gitu ya. Dan pasti cost-nya akan sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau kita apa namanya eh, kita mau main dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, kemudian yang kedua eh, ini tujuannya adalah menciptakan sinergitas pembelajaran dalam mengembangkan pembelajaran psikologi entrepreneur. Ya, tentu sebagaimana yang saya bahas tadi sedikit ya, bahwa memang materi-materi yang diminta untuk saya sampaikan ini memang ada hubungannya dengan eh, psikologi ya. Psikologi orang itu eh, menentukan produk mana yang akan dijadikan bisnis itu eh, secara apa namanya, secara eh, psikis ya mungkin istilahnya, saya kurang tahu ya, secara apa, secara naluri bisnis itu dia pasti akan terganggu gitu ya, akan terganggu itu entah karena misalnya apakah aku harus menjalankan bisnis atau memproduksi atau menjual produk yang sedang tren gitu ya, atau aku menjual produk yang sangat spesifik gitu ya. Nanti akan saya sharing satu video gitu ya, karena saya ini konsepnya adalah konsep materi video gitu ya, maka saya nggak bikin materi PPT gitu ya. Saya akan membahas beberapa video yang disampaikan oleh para pakar gitu ya, untuk lebih mendetailkan, semoga mudah dimengerti gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti kita bagaimana cara menetapkan strategi produk gitu ya. Apakah kita menjual harga misalnya 100.000 free ongkir atau menjual 75.000 dengan ongkir 25.000 gitu ya. Apa dengan cara seperti itu kita menentukan sebuah produk gitu ya, atau misalnya kita markup terlebih dahulu kemudian baru kita diskon gitu ya. Apakah seperti itu ya, nanti akan kita bahas atau kita dengarkan beberapa video gitu ya di sana. Nanti ya tentu mungkin nggak sepanjang durasi video ya, mungkin kalau yang pendek-pendek yang kita selesaikan, kalau yang panjang nanti akan saya bahas beberapa poin penting saja untuk mempersingkat waktu ini. Nah, nanti itu bicara tentang psikologi ya. Kemudian kalau kita bicara tentang ilmu komunikasi ya, bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita gitu ya. Jangan sampai kita membuat merek, membuat sebuah merek gitu ya, mereknya merek high class gitu ya, tapi cara kita mengkomunikasikannya dengan cara yang low class gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya kita bikin donat gitu ya. Misalnya kita jualan donat, kita ingin menyampaikan ke publik bahwa donat kita itu adalah donat yang apa namanya, dibeli atau donat yang disukai gitu orang-orang high class gitu ya. Tapi ketika kita membuat iklan ya, membuat iklan yang datang itu naik motor misalnya gitu.
Ya itu ilmu komunikasi gitu. Kemudian, terkait, ilmu ekonominya nanti ya kita kita lihat saja nanti ya ada mungkin kalau nggak salah nanti ada 3 video lah gitu yang nanti akan saya, sampaikan. Mungkin itu sebagai, pendahuluan ya, eee, ada 4, materi gitu ya yang ingin saya sampaikan. Nanti yang pertama ini ada satu video sendiri, video pendek, kemudian ini ada video si produk, kemudian yang berikutnya ada satu video lagi yang akan membahas, 2 materi ini. Kenapa, 2 materi ini langsung dibahas gitu ya, karena kalau dia dibahas, secara terpisah, mereka berhubungan gitu ya. Dan mungkin, kalau menurut saya ini, bahasa bahasa lifetime value sama, cost of customer acquisition ini, apa ya, terlalu terlalu teoritis sekali gitu ya. Sementara, di dalam dunia bisnis itu kita sering mendengar namanya customer journey gitu ya, atau, apa namanya, pengalaman, seorang pelanggan dalam menggunakan suatu produk gitu ya. Eee, semisal kita mau jualan gelas gitu ya, mau jualan gelas untuk, minuman air panas gitu ya. Bagaimana itu customer journey? Customer journey itu, pertama orang tentu akan, melihat gitu ya, bentuk bentuk gelasnya, kemudian bagaimana cara dia mengkomunikasikan, si gelas ini, kemudian nah salah satu customer journey juga yang perlu diperhatikan adalah, ini gelas untuk air panas gitu ya. Ketika dipegang, eee, atau ketika kita ngisi air panas gitu ya, 100 derajat gitu misalnya ke dalam gelas ini, ketika kita pegang, itu kita masih merasakan tidak panas gitu. Itu, apa namanya, salah satu customer, journey gitu ya. Kemudian ketika kita minum gitu ya, eee, ketika kita minum misalnya, ini suhu suhu airnya tiba-tiba ketika masuk ke dalam mulut kita gitu ya, tidak membakar lidah gitu ya. Padahal apa namanya, air yang dituang tadi suhunya 100 derajat, tapi ketika kita minum tidak membakar lidah kita gitu ya. Nah itu bicara customer journey. Nah di dalam customer journey nanti kita akan, tahu bagaimana cara, mengkalkulasi lifetime value-nya gitu ya. Lifetime value itu kan sebenarnya sederhananya adalah, eee, seberapa, eee, seberapa lama sih sebenarnya kita misalnya sangat setia pada produk apa ya misalnya, eee, mungkin handphone gitu misalnya gitu ya, customer lifetime value-nya, eee, handphone Oppo itu, berapa tahun sih gitu. Sehingga, dia ketika beli Oppo yang satu, kemudian sudah memorinya sudah kepenuhan, kemudian, dia akhirnya menjual Oppo yang lamanya, kemudian dia beli lagi Oppo, itu namanya lifetime value ya. Jadi dia pakai Oppo terus gitu ya, nggak pernah ganti, atau pakai Samsung terus gitu nggak pernah ganti. Tapi kalau dia, apa namanya, menggunakan, eee, sekarang pakai Oppo, nanti, ganti lagi handphonenya pakai iPhone, ganti lagi pakai Vivo gitu ya. Artinya, customer-nya itu, lifetime-nya itu, putus gitu ya, nggak bersambung. Artinya kalau ini secara bisnis nggak sustain gitu ya, tidak sustain itu apa ya, tidak berkelanjutan lah gitu, tidak berkelanjutan. Nah, itu yang perlu dikalkulasi. Artinya ketika kita membombardir misalnya dengan iklan, dengan promosi, dengan apa itu kan keluar biaya ya.
keluar biaya, kemudian dari biaya ini kan kita konversi menjadi pembelian produk gitu. Misalnya ketika kita mengeluarkan biaya untuk marketing produk itu misalnya 1 juta gitu ya. Ternyata yang beli misalnya ada 5 gitu ya. Ada 5. Kemudian dari 5 ini berapa lama dia misalnya selama 1 tahun dia ya cuma sekali itu aja gitu ya. Berarti kan lifetime value-nya ya cuman setahun, kemudian tahun depan ternyata dia ganti produk yang lain gitu. Nah, nggak begitu ya. Nah, itu konsepnya kalkulasi lifetime value. Tapi nanti saya ingin menggabung ini materi menjadi customer journey namanya gitu ya, atau pengalaman customer. Oke, yang pertama mungkin kita akan membahas tentang apakah produk menguntungkan yang bisa dijadikan untuk bisnis. Saya akan bahas ini menggunakan perspektif orang itu suka bingung gitu ya. Suka bingung bisnis itu sebaiknya fokus atau paruh gada gitu ya. Nah, ini saya pengen membahas ini. Ada sebuah video gitu ya dari Dr. Indrawan Nugroho. Kebetulan dia ini juga punya program Kampus Merdeka gitu ya. Mungkin Bu Wiwit kalau mau ngundang boleh juga nih. Saya dengan senang hati pengen ketemu sama beliau. Kita coba putar videonya ya. Jadi mana nih strategi yang harus dipilih? Apakah kita fokus saja pada satu hal yang kita hebat di situ atau kita diversifikasi? Palu gada lah istilahnya. Jadi apapun yang market minta ke kita akan sediakan. Nah, jawabannya akan sangat tergantung pada tahapan di mana usaha Anda sekarang sedang ada. Kalau Anda baru jadi pengusaha, Anda baru mulai membangun usaha, maka saran saya Anda pilih fokus satu hebat saja. Kenapa? Karena membangun usaha itu nggak mudah. Anda akan mengalami banyak sekali kegagalan. Ya wajar, karena kan otot Anda belum kebangun, gitu. Insting bisnis Anda belum terbentuk, gitu. Dan Anda belum mengenal pasar dengan baik, belum tahu pelanggan dengan baik. Maka Anda punya jatah kegagalan yang harus dihabiskan dulu. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya Anda baru mulai, tiba-tiba udah punya banyak usaha, ada 5 misalnya gitu. Ya berarti kalau jatah kegagalan Anda itu katakanlah 10 gitu ya per usaha. Berarti dikalikan 5 ada 50 kegagalan yang Anda harus alami di rentang waktu yang sama dengan kalau seandainya Anda hanya jalankan satu usaha aja gitu. Dan itu overwhelming, itu melelahkan. Dan juga kalau Anda mulai usaha dan langsung ambil katakanlah 5 usaha yang berbeda, itu kan sumber daya Anda yang terbatas itu. Karena Anda baru mulai nih. Sumber daya Anda yang terbatas, pikiran Anda yang terbatas, tim Anda yang terbatas, itu harus kebagi ke 5 usaha itu. Akhirnya semuanya serba nanggung. Usaha nanggung, usaha B nanggung, usaha C nanggung, dan yang all out aja belum tentu berhasil, apalagi usaha yang nanggung. Singkat cerita, bisa bangkrut semuanya, 5-5-nya. Nah, saya ngomong begini karena saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya memulai usaha dulu, semangat saya. Saya itu orang yang minatnya banyak gitu. Jadi wah, saya membuat lembaga training, saya juga membuat production house, saya membuat advertising, ada model agency, macam-macam deh gitu ya. Dan semuanya saya jalankan. Ada klien, ada uang masuk gitu. Tapi ya sekali lagi karena saya juga masih belajar, saya juga punya sumber daya yang banyak, akhirnya semuanya serba naik. Ya, tutup gitu. Akhirnya saya pilih satu dan saya fokuskan di situ, saya all out di situ, bakar kapal lah istilahnya. Kalau yang satu ini sampai gagal, selesai saya. Karena nggak ada pilihan yang lain, ini harus berhasil gitu. Dan ketika saya memilih itu yang memang berdasarkan passion saya, ekspertis saya, dan visi pribadi saya tentang masa depan yang saya inginkan, akhirnya saya kerahkan semua daya kemampuan saya, waktu, tenaga, sumber daya saya ke situ sampai akhirnya kemudian berhasil.
Dan ketika itu berhasil, sudah mulai menghasilkan keuntungan, dan saya udah bisa memproyeksikan pertumbuhannya bahkan, udah mulai bagi dividen, udah mulai punya tabungan, ya, operasional aman juga, timnya juga udah kuat. Nah, pada saat itulah kemudian saya punya ruang untuk melakukan diversifikasi usaha. Ketika kita mulai satu usaha, kita perlu fokus, ya. Kenapa kita perlu fokus? Ya, kalau nggak fokus, nggak bakal bisa jalan tuh ya. Artinya harus all out tadi ya, harus all out. Tapi yang perlu kita catat adalah kita harus fokus pada 3 hal. Kita punya passion di sana, gitu ya. Kita juga punya skill yang mumpuni lah, gitu ya. Kemudian tentu kita tahu ini bisa mengenerate income atau menguntungkan lah, gitu ya, mungkin istilahnya. Artinya passion kita itu adalah passion yang bisa jadi sangat menguntungkan, gitu ya. Seperti apa ya, saya mungkin baru-baru ini pernah ngikuti podcastnya Uki-nya Noah, gitu ya, yang sudah nggak di ex Noah, gitu ya, yang gitarisnya Noah dulu ya, Uki. Uki itu kalau beberapa saya lihat videonya Ariel jelasin tentang Uki itu, memang Uki itu jagoan di bidang sound, gitu ya. Dia tuh mungkin ngulik sound itu yang paling jago lah, gitu. Nah, setelah dia nggak bermusik lagi, gitu ya, kalau dalam podcastnya itu Uki pernah cerita bahwa dia sampai buang atau bakar peralatan musiknya semua itulah, gitu ya, dia tinggalkan semua. Tapi ternyata, gitu ya, ternyata skill dia yang lama itu masih dibutuhkan, gitu ya, untuk industri yang sekarang mungkin banyak itu misalnya kajian ustadz-ustadz, gitu ya. Ustadz kan sekarang kajiannya kan banyak yang online, gitu ya. Nah, skill untuk misalnya menghilangkan noise, gitu ya, ketika podcast atau ketika ceramah itu ternyata masih bisa digunakan, gitu ya, meskipun tidak fokus untuk dalam hal menggarap musik, gitu ya. Nah, artinya Uki punya passion di sana, punya skill, dan tentu ada uangnya, gitu ya, menguntungkan juga. Itu penting, gitu ya, itu penting. Kemudian apa namanya, kalau kita melihat tadi ya, kalau sudah settle bisnisnya, maka baru kita bicara atau bisa bicara misalnya untuk mendiversifikasi produk, gitu ya. Saya kasih contoh misalnya ya, kita punya bisnis rendang, gitu ya. Saya coba share, gitu ya, bisnis rendang itu. Oh, ini dia. Oh, salah. Ini rendang sultan. Nggak kelihatan ya. Saya bukakan dulu ya.
Dari gampang. Oh ini dia. Saya bukakan dulu ID-nya. Ini salah satu bisnis yang sekarang sedang kami set up gitu ya. Bisnis ini namanya rendang suwir ya, rendang suwir Sultan. Sejarahnya ya sejarahnya karena saya suka makan gitu sebenarnya ya. Sejarahnya karena saya suka makan, kemudian satu waktu karena saya sering makan nasi Padang gitu ya, saya ketemu dengan salah satu penjual nasi Padang lah, terjadilah banyak obrolan di sana gitu ya, bagaimana membuat rendang, terus rendang itu bumbunya apa aja gitu ya. Ya alhamdulillah si pedagang ini orangnya terbuka dan juga anak muda gitu ya. Sampai saya menemukan semua racikan-racikan yang dia maksud itu, ternyata saya menemukan itu, kemudian sampailah pada saat itu Idul Adha. Idul Adha itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. 2 tahun yang lalu Idul Adha itu, karena di sekolahnya anak saya itu biasanya sembelihan hewan kurban itu 1 hari setelah Idul Adha, maka saya bisa dapat daging dari masjid perumahan. Nah, dari hasil daging dari masjid perumahan itu, saya coba bikin rendang. Dengan tujuan untuk mempersiapkan sarapan teman-teman di sekolah anak saya itu yang tim sembelihnya itu biar bisa sarapan. Saya ingat itu saya masak 3 kilo gitu ya, 3 kilo daging. Alhamdulillah ternyata responnya sangat sangat besar gitu ya, responnya gitu ya. Bahkan sampai anak-anak bayinya ustazah juga gitu ikut makan gitu ya, ikut makan. Alhamdulillah. Nah, dari situ ternyata teman-teman mendorong untuk ayo gimana digarap ini gitu ya. Ada produk yang enak gitu ya. Sayang kalau nggak dijadikan bisnis gitu ya, nggak jadikan bisnis. Sebelumnya saya tahu bahwa tetangga saya itu eh, marketing untuk produk box ini ya, box tempat makan ini, box tempat makan ini beliau marketing tetangga persis di samping rumah saya. Kemudian saya iseng nanya, itu box berapa satu piece-nya gitu ya. Ya, saya temukan harga itu jauh sekali, jauh lebih murah lah gitu ya. Jauh lebih murah dibandingkan dengan ketika saya ngecek harga itu di kemasan ID yang ada di Sidoarjo itu, jalan apa itu saya lupa itu, ada kemasan.id itu. Selisihnya mungkin hampir berapa ya? Hampir 1.000 mungkin ya. 700 lah, 700 ya. Hampir 700 perak selisihnya gitu ya. 700 perak. Wah, saya ketika saya mulai pertama launching jualan itu ya masih gini ya. Masih kondisinya meja begitu dan ya begini harganya pun 7.000 ya. Ini juga nih angka unik ini menurut saya nih ya. Nanti kita bisa bahas itu di menetapkan harga gitu ya, strategi menetapkan harga. Ini ada foto saya nih di sini.
Nah, begini dulu kondisi jualannya. Ini nasi rendangnya kesusun begini, ya di sini juga masih sambil jualan yang lain gitu ya, masih masih gabung-gabung sama yang lain lah gitu, istilahnya kita jualannya. Nah, eh, ini saya ingat pertama kali rendang ini itu ketika saya bikin itu eh, rendangnya itu terlalu kering ya, terlalu kering, terlalu kering. Nah, ya alhamdulillah saya punya produk rendang. Ternyata ini teman saya ini yang sebelah ini kan saya ya. Ini yang pakai topi itu saya, kemudian yang di sebelah itu yang pakai baju garis-garis itu teman saya ya, kebetulan teman saya eh, ketika nyoba rendang, kemudian sama nasi, kira-kira mencari sambal yang pas gitu ya, sambal yang pas. Ketemulah satu sambal, ya sebenarnya sambal sambal korek ya, sambal korek seperti di Bebek Slamet itu. Sambal korek, ternyata responnya antusiasnya bagus gitu ya, bagus. Antusiasnya bagus, kemudian eh, ya kita lanjutkan gitu ya, kita lanjutkan. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Indra tadi ya, tentang fokus tadi ya. Ya, kita awalnya emang fokus gitu ya, gimana sih cara men-setup bisnis rendang ini, apa sih yang perlu kita lakukan? Itu saya ingat kenapa kok saya harus menjual dengan harga 7.000, kenapa kok harus pakai kotak ini gitu ya. Karena saya sering melihat gitu ya, setiap pagi gitu ya, saya sering melihat ada nasi harganya 5.000 gitu ya. Nasi itu harganya 5.000 banyak dibeli orang gitu. Banyak dibeli orang, mungkin kalau di dekat rumah itu eh, kalau bawa 30 gitu mungkin habis gitu ya. Dengan lauk yang berbagai macam ya, ada yang telur, ada yang ayam, ya ayamnya juga ya ayam inilah gitu ya. Ayam seadanya, dagingnya juga daging seadanya. Saya pernah juga mencoba beli itu bebek juga ya banyak, lebih banyak tulangnya daripada dagingnya gitu ya. Nah, dengan kondisi bungkus kertas gitu ya, dengan kondisi bungkus kertas. Nah, akhirnya saya coba men-setup rendang ini harus saya gimanakan gitu ya. Harus gimanakan, kemudian saya coba memilih uh, memilih produk rendang ini hanya untuk saya jual ketika orang sarapan saja, sarapan pagi. Maka kami tetapkan segmentasinya itu ya hanya untuk sarapan saja. Artinya saya membongkar, mencoba untuk keluar lah gitu ya. Kalau ngomongin tren mungkin di Sidoarjo, Surabaya orang sarapan ya nasi pecel gitu ya, kalau nggak soto gitu ya. Atau mungkin nasi yang 5.000 tadi itu gitu ya. Nah, saya coba keluar dari sana, kemudian kita set up untuk menjual nasi rendang eh, dengan konsep hanya untuk sarapan saja gitu ya. Kalaupun ada yang untuk makan siang ya memang untuk dia dia sendiri tujuannya untuk makan siang gitu. Tapi sebetulnya kita setup ini hanya untuk sarapan saja. Apa yang ada di dalam sana gitu ya? Ya hanya nasi, rendang, tahu, tempe gitu ya. Kalau sekarang cuma tahu, nanti ada sambal korek. Nah, sambal koreknya inilah yang mungkin perpaduan yang nggak ada juga di warung Padang gitu ya. Warung Padang kan mungkin sambalnya lebih ke sambal hijau gitu ya, nggak begitu pedas juga gitu kadang-kadang. Kalau ini sambal koreknya beneran sambal gitu ya, bukan sambal-sambelan gitu ya.
Nah, begitu cara kami memilih produk yang menguntungkan gitu ya. Apakah ini menguntungkan? Ya sangat menguntungkan gitu ya. Eh, Sangat menguntungkan, buktinya dalam 1 tahun saya bisa eh, mungkin terkumpul hampir di angka sekitar 30 sampai 40 jutaan lah 1 tahun itu margin yang bisa kita kumpulkan gitu ya. Tapi karena ini memang fokusnya untuk menyokong kegiatan sekolah di apa namanya di tempat sekolah anak saya, jadi saya secara pribadi juga ya nggak ya paling dapat sarapan gitu ya, sarapan rendangnya gitu ya, atau kalau lagi mateng ya digaji dengan rendangnya aja gitu ya, nggak ada gaji uang gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Kami atau saya coba memilih satu produk itu bagaimana dia bisa menjadi produk yang menguntungkan untuk dijadikan bisnis. Nah, simpulannya fokus ya. Kalau kamu sudah dapat kamu punya passion di mana, kemudian kamu juga punya skill di situ gitu ya. Ya masak rendang harus 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 pakai skill ya. Kalau nggak pakai skill nggak bisa juga gitu ya. Bisa juga bisa aneh-aneh juga rasanya gitu ya. Tentu eh, kita harus juga tahu bahwa bisnis yang kita setup ini juga menguntungkan. Saya ingin sampaikan gitu ya. Kalau kita pakai konsep bisnisnya e-commerce hari ini gitu ya, yang sebagaimana kita ketahui gitu ya, contohnya Bukalapak gitu ya, ketika membuka IPO saham perdana begitu mahalnya dan banyak dibeli orang, dan hari ini harus terjun turun gitu sampai serendah-rendahnya begitu. Ya sebelum mereka IPO pun kalau saya secara pribadi sudah menduga itu. Kenapa gitu ya? Lawang tahun 2018 saya ingat saya pernah baca laporan keuangannya itu, Bukalapak itu ruginya aja udah ratusan miliar gitu ya, hampir 400 miliar gitu ya. Rugi 400 miliar itu kalau kita ikut kaidah bisnisnya Islam gitu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, eh, kalau kamu berbisnis 3 kali rugi, tinggalkan bisnis itu ya. Tinggalkan bisnis itu, ganti yang lain gitu. Itu kaidahnya dari Umar. Siapa Umar? Kita tahu sendiri Umar itu siapa gitu ya. Khalifah kedua setelah Abu Bakar gitu ya, atau khalifah ketiga setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar gitu. Nah, eh, ya itu kaidah gitu ya. Kalau sudah kamu temukan apa yang passion kamu di mana, kamu punya skill di sana, dan kamu lihat eh, apa yang ingin kamu jual ini menguntungkan gitu ya, segera eksekusi, segera eksekusi. Urusan nanti seperti apa sambil jalan di apa namanya diselesaikan gitu ya, sambil jalan diselesaikan. Kemudian eh, ingat kaidahnya gitu ya, kalau sudah rugi 3 kali berhenti gitu ya. Nah, saya juga masih contoh. Eh, ini ada salah satu wali santri, kita set up bisnis kurir gitu ya, bisnis kurir. Saya nggak in charge di dalamnya. Ada satu wali santri yang setelahnya selama 2 bulan terakhir gitu ya, kurirnya ada pengiriman gitu ya, kurirnya ada pengiriman, tapi ternyata kita harus nombokin gitu ya, harus nombokin membayar gaji gitu ya. Artinya ini nggak profit gitu ya sebetulnya. Nggak profit, bahkan impas pun belum gitu ya, karena nggak profit, sudah 2 bulan terakhir. Saya pikir kalau saya pakai kaidahnya Umar gitu ya, kalau sudah 3 kali merugi,
3 bulan, artinya bulan depan kalau masih merugi ya kita tutup aja dulu kurirnya gitu ya. Berarti masih belum profitable gitu ya, belum profitable. Kemudian ada juga contoh lain bisnis yang dijalankan oleh santri itu adalah kopi gitu ya. Kopi itu kopi murah gitu. Kita punya display peralatan grinder, kemudian V60 gitu ya, yang manual brew gitu ya. Kemudian ada Vietnam Drip kita punya gitu. Kita display semua itu, lalu kita opening produk gitu ya. Harga kopi hitam pahit harganya 5.000. Saya ingat pertama kali itu mau punya margin itu masih 150.000 gitu ya, 150.000. Sekarang itu sudah cukup lumayan ya. Kalau bicara profit sharing mungkin di angka 30%-nya itu sudah di angka 300 ribuan gitu ya. Kalau 30%-nya itu 300 ribuan ya berarti mungkin profit sebulan ya sudah di angka 1 juta gitu ya. Kalau udah profit di angka 1 juta artinya kita perlu memikirkan step berikutnya. Ya. Kalau sudah kita temukan itu produk menguntungkan, kemudian kita eksekusi, kita perlu memikirkan step berikutnya. Mau kita shifting, kita alihkan dengan konsep seperti apa? Ya. Kita perbesar, kita scale up, gitu ya. Konsepnya bisnis kita ini mau kita perbesar dengan konsep yang seperti apa? Nah, itu mungkin yang terkait sudah cukup lama ya, terkait bagaimana cara kita mencari produk yang menguntungkan untuk dijadikan bisnis. Oke, kita masuk ke yang kedua tentang menetapkan strategi harga produk gitu ya. Nah, saya ini videonya cukup panjang sih. Mungkin ada yang sudah kenal juga ya. Namanya Mas J. Panggilannya Mas J. Tapi nama aslinya Jaya Setiadi. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke. Teman-teman, saya hari ini akan bahas formula harga. Karena banyak yang tanya pada saya gimana sih? Formula harga itu sebenarnya dihitung berapa persen dari harga pokok. Ini yang pertanyaan yang kadang nggak nyambung. Ya, betul. Jadi menurut saya sangat tidak nyambung kecuali ya menjual namanya komoditas. Oke. Itu kan formula harga sebetulnya tidak sekali lagi tidak mengacu pada apa yang disebut dengan harga pokok produksi. Tidak selalu seperti itu kecuali ya, kita lihat ya kalimat pertamanya yang sangat menarik menurut saya. Ketika kita menentukan harga itu kita nggak melulu berpikir harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi itu seperti misalnya kalau kita bikin rendang, kita kulaan daging, kemudian bumbu, kemudian santan, kemudian kita juga pakai LPG, ada tenaganya untuk memasak, kemudian packagingnya nanti setelah dimasak seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti the whole thing tadi itu kita total, kemudian kita mau menjual hasil produk yang kita produksi ini tadi itu, kita hitung ada berapa unit produk yang akan kita jual dari semua yang sudah kita produksi. Misalnya ada 100 unit, berarti misalnya kalau biayanya ada 1.500.000 tinggal dibagi 100 unit gitu ya. Dibagi 100 unit. Maka akan ketemu harga per produknya itu berapa gitu. Atau kita mau jual misalnya 1.000 unit gitu ya. Jadi akan kita ketemu harga per produknya itu berapa. Itu namanya HPP gitu ya. Tapi lagi-lagi ya menentukan formula harga ini nggak melulu soal HPP. ada menjual yang namanya komoditas atau ada
ada kompetitor pembanding yang lain ya, yang bisa dibandingkan head to head dengan Anda. Baru bicara seperti itu. Ya, jika tidak maka Anda tidak bisa mengatakan patokan harganya berapa persen dari harga pokok produksi. Nah, kecuali kita punya kompetitor gitu ya. Ini saya kalau bicara HPP itu, saya ingat pertama kali dulu bikin keju mozzarella dulu ya. Sampai beli saya lupa istilahnya, pilnya itu untuk bikin keju mozzarella itu. Saya beli di Depok ya, nggak salah, beli di Depok. Itu teman saya di Bandung udah pernah bikin mozzarella itu bagus gitu ya hasil produksinya. Kebetulan dekat rumah saya itu di Buduran itu ada peternakan sapi ya. Ada peternakan sapi itu punya 70 ekor sapi. Kebetulan banyak sekali gitu ya, susunya yang diproduksi itu kira-kira satu hari itu mungkin sampai 50 liter gitu ya. Nah, berangkat dari situ saya akhirnya beli pilnya tadi itu untuk bikin keju mozzarella gitu ya. Saya lupa istilahnya itu namanya. Saya coba bikin, kemudian ternyata dari 10 liter itu hanya dapat 1 kilo. 1 kilo keju mozzarella. Kemudian saya bagi 4, karena itu kan 250 gram. 250 gram itu kemudian saya cek gitu ya, harga keju mozzarella di toko-toko kue itu. Saya ingat mereka jual itu kalau nggak salah 25.000 seperempat kilo itu, 250 gram. Sementara saya harga pokok produksinya aja udah 30.000 gitu ya. Ya ini akhirnya saya ya cuman beberapa kali saja jual produk itu. Setelah itu saya tinggalkan ya, karena memang nggak, istilah orang sini nggak nyucuk lah gitu ya untuk diteruskan. Oke, kita lanjutkan. Anda harus tahu juga ada yang disebut namanya harga-harga, ada cost yang lain yang harus Anda tanggung. Contoh misalkan cost produksinya, cost distribusinya, cost promosinya juga iya. Nah, di tempat kita ini, terutama UKM ya, itu biasanya membanting harga. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan kesejahteraan dari si karyawan sendiri kan. Nah, kalau di perusahaan besar kan mereka berbranding dan naik harga ya. Tapi tetap konsumen mau beli karena branding image yang sudah tinggi, sehingga keuntungan cukup untuk membayar ongkos produksi yang tinggi juga. Ya, cuman kenyataan di lapangannya juga banyak dari kapitalis yang meskipun sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, ya, tapi tetap menekan cost dari production atau labor cost. Oke, ini seperti saya cantumkan di tempat pembukaannya di situ. Ada namanya harga sebelum beli. Jadi sebelum beli itu harga sama dengan benefit expectation, alias benefit yang diharapkan oleh si calon pembeli atau calon pelanggan. Nah, ingat ya, harga sama dengan benefit expectation atau yang diharapkan oleh pelanggan. Ya, contoh misalkan Anda mau beli suatu produk. Oke, ini misalkan. Nah, ini saatnya. Oke, ini stolop. Bahasa Surabaya namanya sentolop, bahasa kita namanya senter gitu ya. Baik, sentolop. Nah, ini sentolop. Menurut Anda berapa harganya? Oke. Nah, ada yang mengatakan 100.000 masjid, ada yang mengatakan 200.000 masjid, ada yang mengatakan 250.000 masjid, ada yang mengatakan 150.000 masjid, banyak. Kenapa? Karena mungkin Anda tidak tahu standarisasi harganya. Dan saya juga belum menjelaskan komposisinya apa. Yes. Betul. Itu standarisasi harganya kita mungkin nggak tahu ya. Kayak saya rendang, standarisasinya mungkin rendangnya tok itu ada yang 9.000, ada yang 10.000 gitu ya. Oke. Satu slice. Sering juga saya memberikan contoh referensi yang bisa saya pakai juga begitu. Nah, kalau saya mengatakan bahwa si sentolop ini itu sentolop jangan kaget ya, ini sentolop bahasanya Surabaya. Jadi sentolop maksudnya itu adalah center. Ini nggak pas ya, sentolop itu pas. Nah, kalau saya mengatakan bahwa sentolop ini terbuat
bagian lampunya dari LED, bukan dari lampu bolam ya. Nah, ini satu informasi yang saya berikan. Berapa harganya menurut Anda? Apakah ada kenaikan harga dari apa yang saya katakan? Saya katakan tadi? Atau maaf yang Anda tebak tadi? Nah, kemudian saya tambahkan informasi bahwa di sini materialnya terbuat dari aluminium ya, yang berkualitas. Ini aluminium alloy. Kemudian kualitasnya bagus, ya, aluminium alloy. Dan jika saya tambahkan lagi satu informasi bahwa sentolok ini bisa tahan air, ya, atau speknya seringkali disebut namanya IP65, ya. IP65 termasuk tahan air tapi yang tidak sampai ke dalam tenggelam gitu kan. Nah, jadi kalau saya tambahkan informasi itu apakah harganya jadi naik? Oke. Baik. Ini kalau saya belum mengatakan mereknya. Nah, kalau saya sudah mengatakan mereknya, misalkan mereknya suatu merek yang sangat terkenal gitu ya, mungkin bagi Anda kan, wah ini harganya bisa lebih tinggi lagi nih. Nah, jadi kembali lagi, itulah faktor yang mempengaruhi harga dari suatu penawaran. Di harga sama dengan benefit expectation. Nah, coba perhatikan lagi bahwa saya tuliskan juga, benefit itu ada dua. Ada yang disebut dengan namanya rational benefit, ada yang disebut dengan emotional benefit. Rasional itu apa? Fungsionalnya, materialnya. Tadi saya mengatakan ada aluminium, ada LED ya, kemudian 3 baterai, jarak 100 meter katakanlah seperti itu. Ini adalah fungsional. Tapi kalau saya berbicara dengan Anda masalah emosional atau masalah merek, misalkan merek yang sangat terkenal, ternama, kemudian digunakan oleh ini loh yang dipakai sama itu loh tempat petualangan antik misalnya, atau kita pakai di tempatnya para petualang di Wild atau National Geographic, misalkan mereknya National Geographic. Ini sudah sifatnya udah emosional benefit ya. Meskipun speknya sama ya. iPhone dengan Samsung harganya tetap berbeda. Apalagi HP Cina kan gitu kan. iPhone itu ada yang mengalahkan sebetulnya speknya tidak kalah. Itu salah satunya adalah merek Oppo gitu ya. Disebut namanya iPhone-nya Cina. Nah, meskipun speknya lebih tinggi, tapi merek nggak bisa berbohong. Ya, si Steve Jobs membuat jaminan dalam hal itu. Ya. Nah, juga kita punya kadang sebagian dari kita memiliki keyakinan bahwa enggak, Apple is the best. Oke. Baik, yang satu hal yang tidak bisa dibandingkan adalah operating sistemnya. Yang satu Android is Android, ya, iOS is iOS. Nah, yes, begitu ya. Memformulasi harga itu nggak semudah yang kita seperti ngitung HPP gitu ya. Kalau kita menghitung harga jual produk itu seperti kita menghitung HPP, maka kita nggak akan bisa belajar ilmu komunikasi jika kita nggak akan bisa belajar ilmu psikologi gitu ya. Karena memformulasi harga itu secara psikisnya pelanggan juga harus, wow, ini harganya kok bisa segini ya gitu ya. Misalnya saya kasih contoh gitu, rendang ya. Kita tahu kalau rendang itu mesti harganya ya paling enggak 10.000 lah gitu ya, 15.000 lah gitu ya. Apalagi mungkin saya jualnya di daerah Rewin gitu ya, yang kondisinya mungkin orang-orangnya ya mungkin bisa dikatakan menengah ke atas lah gitu ya. Nah, itu secara psikis ketika muncul harga jual nasi rendang untuk sarapan, terus harganya 7.000 gitu ya, psikisnya pelanggan mesti berpikir, ini beneran rendang. Nah, kalau orang yang di lingkungan tempat kita jualan itu banyak orang yang misalnya punya rasa penasaran yang tinggi gitu ya, punya rasa penasaran yang tinggi, nanti bisa dibahas tuh gimana cara menciptakan rasa penasaran gitu ya. Ketika kita melaunching satu produk, itu nanti urusannya Bu Wiwit lah gitu gimana ya. Kemudian
pasti dia akan coba gitu ya. Nah, ketika dia mencoba itu kuncinya gitu ya. Ketika dia mencoba, dia harus punya taste yang ketika dia makan itu, wah ini rendang seenak ini misalnya gitu ya, harganya 7.000, murah juga ya gitu ya, ini beneran rendang gitu ya, bukan rendang main-mainan gitu ya, bukan rendang main-mainan, eee, jadi ya, eee, kita sebagai penjual juga nggak bisa menghitung itu sebagai apa namanya, menghitung harga jual itu dengan cara menghitung HPP gitu ya. Bisa jadi kita, menggunakan ilmu psikologi atau menggunakan ilmu komunikasi, bukan ilmu ekonomi gitu ya yang kita pakai gitu ya. Eee, itu mungkin, yang perlu, eee, dipelajari lebih lanjut nanti di, materi-materi yang lain. Nah, ini tidak bisa dibandingkan. Itu Artinya disebutnya emotional benefit. nah itu artinya ada emotional benefit di sana gitu ya. Jadi orang ekspektasinya rendang kan sudah pasti enak gitu ya. Rendang sudah pasti enak, kemudian, ketika dia nyoba, dia harus punya, si rendang tadi tuh harus punya, eee, harus menciptakan emosional di sisi pelanggan, ketika dia nyoba itu perasaannya itu, "Oke, ini rendang, murah juga ya, berarti bisa gua konsumsi tiap hari dong," gitu ya, rendangnya, kira-kira begitulah. Yang mau kita tangkap itu di situ gitu ya, supaya orang, retention produknya itu jadi membeli repurchasing-nya atau membeli terus-menerusnya ini, terus terjadi gitu ya. Beli sarapannya yang diingat rendang, karena rendang enak gitu ya, setiap pagi ada, berarti ini bisa tak pakai buat sarapan gitu ya. Lebih-lebih misalnya bisa tak pakai untuk, neraktir gitu, karena murah gitu harganya ya. Belum tentu sifatnya rasional benefit. Oke, saya ambil contoh yang lain yang saya pertontonkan kepada Anda. Toh, Kasih contoh lagi. wah ini masih baru nih, saya sampai nyetok seperti ini nih ya. Nah, saya buka ya. Ini bukan promosi, serius ini bukan promosi. Ini stok pribadi karena saya sering bepergian dan saya termasuk peminum kopi, tapi dikatakan yang kental-kental juga enggak. Nah, coba saya perhatikan kepada Anda ini adalah termos. Gitu ya. Kalau saya sudah mengatakan ini termos, ya, harganya berapa tasirannya? 50.000, 100.000, 150.000, berapa coba menurut Anda? Hah? Berapa coba menurut Anda? Ada YM apa itu maksudnya terbang? Oke. Wah ini mah Kang Cecep dari Qatar juga masih nonton ya. Makasih Kang. Nah jadi kalau saya mengatakan harga, ya, memang sering mengatakan cuma itu adalah informasi kan. Jadi secara rasional pun Anda berpikir ya cuma sekedar termos gitu doang. Dan mungkin mendapat 50.000 rupiah. Jadi saya mengatakan begini, termos bertahan 10 jam. Putus-putus ya. Sebentar ya. Walah, ngomong Mas Danang tapi siram padi, ngomong yang santai-santai gitu, ngomong kok ini kok nonton. Sebentar. Ini benar putus ya? Oh enggak, itu bisa menebak dan tidak ada tulisannya big itu. Saya menggunakan sinyal XL nih. Sebelumnya pakai ibu malah putus-putus malah. Alhamdulillah. Oke, baik ya, 100.000. Saya baru memberikan satu informasi yang namanya termos. Kedua, saya akan memberikan kepada Anda, kalau ini termosnya, saya katakan bahwa informasi adalah bertahan 10 jam panas ataupun dingin. Kira-kira pengeluaran Anda naik nggak? Berapa naik? 300.000. Ini Allah ya. Jadi saya berpikir ini adalah sponsorship, tapi ada makan iklan saya juga Mas Adi itu kan, Adi Water, Adi Saputra. Dia sampai mencari termos ini kemana-mana dan akhirnya menemukan setelah 3 tahun kemudian. Sebenarnya baik-baik. Oke, baik ya. Tadi informasi kedua saya berikan adalah 10 jam bertahan. Kalau saya katakan kepada Anda bahwa di dalam ya
ada double aluminium. Sorry, double stainless steel. Jadi dalamnya stainless steel, di luar juga lapisan stainless steel. Artinya, jika Anda memegang termos dengan kondisi panas di dalamnya, nah, di dalamnya panas, di luarnya nggak panas. Berapa pengeluaran Anda? Nah, kan baik. Baik. Naik. Nah, saya mengatakan yang contoh timus teman-teman mereknya Lock and Lock. Ini mereknya ada. Lock and Lock. Ada. Oke, tuh mereknya kelihatan. Lock and Lock. Biasanya mirror balik ya. Jadi di sini kebalik semua. Karena nontonnya mirror. Nah, kalau saya Lock and Lock, berapa harganya? Oke, berapa harganya? Harga? Ya, turn on notification, silakan. Turn on notification, pencet sebelah kanan atas Anda, turn on notification supaya langsung update dengan saya. Oke. Mbak Leoni, dari 50 jadi 300.000 dengan mengetahui yang disebut namanya merek Lock and Lock. Betul? Nah, baik, ini saya berbicara merek. Tambah lagi. Ini loh kemarin dipakai sama siapa ya? Saya jarang nonton TV jadi udah nggak ngerti bintang filmnya siapa. Ya mungkin yang terakhir. Ya itu penting ya tadi ya, ada dua hal yang mungkin yang sangat penting yang disampaikan oleh Mas J tadi. Yang pertama ada rational benefit ya. Ya kita harus menciptakan secara rasional juga produk kita itu harus bisa diterima secara rasional oleh pelanggan kita gitu ya. Sebagaimana tadi misalnya ini termos gitu ya, dia bisa bertahan selama 10 jam atau mungkin saya kasih contoh di rendang itu misalnya ya ini daging gitu ya, beneran daging gitu ya, meskipun bentuknya suwir-suwir gitu ya. Kemudian dan ini memang taste-nya rendang gitu, bukan taste-nya rendangnya taste-nya rendang Padang, bukan taste rendang Jawa gitu ya. Bukan taste rendang Jawa gitu. Karena kalau rendang Jawa agak beda gitu ya. Taste-nya gitu. Nah, itu secara rasional orang akan ketika dia menyuapkan nasi rendang itu ke dalam mulutnya lewat kerongkongan dia akan tahu bahwa ini rendang. Artinya rasional benefitnya tadi itu ya udah jelas tadi ya, ini rendang bentuknya suwir gitu ya, bentuknya suwir dengan packaging kertas tapi lebih cantik dibandingkan dengan kertas lipat gitu ya, dengan bungkus kertas minyak biasa gitu ya. Itu kertas juga tapi kertasnya kertas minyak yang berbentuk kotak gitu ya, bukan kertas minyak lipat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bicara kemudian yang berikutnya tentu sudah bicara emosional produk gitu ya. Kita punya merek rendang suwir sultan, tapi ya orang belum tahu rendang suwir sultan itu siapa gitu ya. Maka salah satu cara kami mengkomunikasikannya ya melalui Instagram tadi itu. Tapi mungkin harus saya akui sebagaimana yang disebutkan Pak Indra tadi memang harus fokus. Saya sendiri masih belum fokus gitu ya untuk ngelola ini semua gitu ya. Ngelola ini semua si rendang ini terutama IG-nya gitu ya. IG rendang ini kita masih belum fokus. Ini menurut saya masih jauh daripada kata baik gitu ya. Apa-apa yang sudah kita buat di sini ini gitu ya, seharusnya bisa jauh lebih baik lagi gitu. Makanya ya ini yang belum saya fokus gitu ya. Sementara ini belum bisa fokus ke sini. Insya Allah nanti ke depan saya juga ingin fokus ke
ke digital marketing sini ya. Karena ini juga bicara tentang ilmu komunikasi ya. Dan ketika kita puasa waktu itu ya, kita jualan rendang di sini. Oke, itu mungkin yang bisa saya bahas tentang menetapkan harga ya gitu ya. Jadi nggak melulu tentang HPP, kita bisa menghitungnya pakai ilmu psikologi gitu ya, tentang rasional benefit, tentang emotional benefit gitu ya. Kemudian kita juga bisa pakai ilmu komunikasi ya, kita menyampaikan produk ini sebagai produknya apa, produk yang mahal atau produk yang murah gitu ya. Kalau kita sampaikan ini sebagai produk yang murah ya sudah ya jangan mahal-mahal harganya gitu ya. Kalau kita sampaikan ini produknya adalah produk yang mahal, ya benar-benar tampakkan bahwa produk ini adalah benar-benar produk mahal gitu ya, baik dari sisi packaging gitu ya, dari sisi logo gitu ya, itu kan kaitannya dengan ilmu komunikasi. Kalau kita bicara HPP, maka kita cuma bicara tentang ilmu ekonomi saja gitu ya, hitung-hitung ya, hitung ini tambah ini tambah ini tambah ini dibagi ini keluar angka, oh ternyata HPP-nya misalnya 10.000, kita mau dapat margin berapa setiap penjualan produk, misalnya 5.000, ya sudah kita jual saja 15.000, selesai gitu. Nah di dalam bisnis yang nggak bisa sebatas itu saja gitu ya, kita harus melakukan atau mempelajari hal-hal yang lain yang terkait dengan penentuan harga produk gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan coba beralih ke materi yang berikutnya tentang customer journey gitu ya. Masih Mas J yang menyampaikan. Nanti silahkan kalian lihat atau dengarkan atau tonton video selengkapnya ya. Customer journey. Ini saya ambil dari buku sprint, terinspirasi dari buku sprint. Kalau dikatakan jadi sprint X dikalikan dengan tadi problem solving. Ya, jadi kalau Anda baca nanti sudah agak sedikit berbeda dengan buku sprint. Kenapa? Karena kalau saya baca, ini berat-berat boleh KM kita. Makanya kita adakan penyesuaian. Nah, intinya sebenarnya apa sih? Kita itu yang paling besar saat ini adalah konversi duluan kan? Habis konversi dulu potensi. Kalau produknya sudah diangani, insya Allah konversi. Itu tadi bicara tentang yang disampaikan tentang konversi tadi itu, yang dimaksud itu adalah kita punya produk, sudah ada yang beli, berarti sudah terkonversi gitu ya, dari produk itu jadi sales gitu ya, sudah terkonversi. Dan retensinya juga akan tinggi. Oke. Dan ini konversi rendah seringkali disebabkan oleh akun yang tidak user friendly. Nah, ini artinya adalah konversi yang rendah itu yang dimaksud adalah konversi penjualan gitu ya, penjualannya rendah mungkin ada alur penjualan yang nggak user friendly ya. Contohnya mungkin bisa dilihat nanti ya. Saya mau posisi duluan, tapi nanti Anda bisa ambil filosofinya bahwa customer journey ini peran tidak hanya untuk menaikkan yang lain-lain. Oke. Nah, yang mudah bagi kita ini programmer ya, mudah bagi programmer. Yang mudah dan indah bagi kita belum tentu nyaman bagi konsumen. Ya mungkin yang rendang yang enak bagi kita itu belum tentu enak bagi konsumen gitu ya. Tapi ketika kita sudah melakukan tes
terhadap produk itu. Nah ini, tapi ini saya mungkin pengen nyampaikan yang pernah disampaikan oleh Mas J juga gitu ya. Ketika kebanyakan dari kita ketika melakukan uji produk gitu ya, uji produk misalnya bikin seblak gitu ya, bikin seblak. Kita sebar misalnya ke 10 orang teman kita gitu ya. Dan kita sebar ke 10 orang teman kita, kemudian dengan catatan kita salah satu cara yang kurang tepat gitu ya. Seharusnya untuk menciptakan produk yang ngangenin itu, ketika kita bikin produk, kemudian kita tes gitu ya, kita ujikan produk itu ke calon pembeli kita gitu ya. Lalu kita diam aja gitu, nggak meminta testimoni, nggak minta feedback, nggak macam gitu. Kalau produk itu ngangenin, maka salah satu atau semua yang sudah mencoba itu, dia akan menghubungi kembali kita. Menghubungi balik kita dengan kalimat mungkin bisa jadi begini, ada lagi nggak sebelahnya? Tak beli deh gitu. Nah itu berarti salah satu ciri bahwa produk kita itu sudah ngangenin gitu ya. Artinya orang pengen gitu ya, ada produk ini dan bisa dibeli gitu ya, bisa dibeli. Maka kuncinya ya, kuncinya adalah produk ngangenin kita mungkin sederhananya nggak perlu capek-capek minta feedback gitu ya. Biarkan mereka kembali, kalau mereka kembali dengan apa namanya, dengan permintaan, ada nggak produknya gitu. Kalau dijual gue mau beli gitu ya. Nah itu berarti ciri bahwa produk kita sudah ngangenin. Nah tinggal kita hitung, misalnya dari 10 yang kita ujikan gitu ya, 10 pelanggan yang kita ujikan, ternyata yang minta baru 3 gitu kan, berarti kan sangat sedikit sekali gitu kan. Nah yang dari sangat sedikit sekali ini mungkin perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Apakah perlu diperbaiki kurang pedas gitu ya, atau kurang macam variabel eee eee, varian kerupuknya mungkin bisa jadi kurang juga gitu, bisa jadi begitu. Baik, kita lanjutkan. Belum tentu nyaman bagi konsumen. Ini kita harus tahu. Ya, termasuk juga bagi pengusaha juga belum tentu nyaman bagi konsumen. Nah, tugas kita itu sebenarnya membuat konsumen nyaman supaya konversinya tinggi, betul nggak? Ya, lanjut. Ini yang simpel lah, paling sering Anda lihat kan. Ini sebenarnya desain, ya. Ini user experience. Orang cenderung jalan kita seperti ini ya. Nah, salahnya si usernya? Tidak. Salahnya si mereka yang tidak membuat desain berdasarkan user. Nah, oke. Nah, ini perspektif yang apa namanya, yang harus benar-benar kamu rekam di dalam kepalamu tentang user experience dengan desain gitu ya. Artinya pengalaman pelanggan itu dengan desain itu bisa jadi beda gitu. Nah, makanya kita harus mendesain sesuatu itu harus menciptakan satu pengalaman baru bagi customer atau calon customer kita gitu. Sehingga dia nggak bedanya Android dengan iOS gitu ya, atau iPhone dengan handphone Android yang lain, itu kalau kamu baca di bukunya Steve Jobs itu sering bilang, kita itu saya itu meng-create pengalaman yang baru untuk pelanggan saya gitu. Sehingga orang itu penasaran, ingin mencoba iPhone. Ketika dia sudah coba iPhone, dia benar-benar mendapatkan pengalaman yang baru gitu ya. Karena dia sudah benar-benar mendapatkan dan merasakan pengalaman yang baru, maka dia akhirnya jatuh cinta dengan iPhone gitu ya. Nah, di situ fungsi apa namanya, kita benar-benar harus
menyatukan yang namanya user experience dengan desain gitu ya. Lebih begitu. Jadi harusnya kan dibuat jalan satu lagi di sini juga boleh ya. Kalau enggak langsung belok ke sini aja gitu. Ya, enggak harus jalan belok ke sini, ini kasih jalan satu lagi ya. Selesai. Di sini kasih taman pojokan. Ya, jadi tata kotanya dapat juga iya, terus user experience juga dapat. Oke, saya ambil contoh lagi ya. Ini tahun lalu, jadi saya ambil gambarnya tahun lalu. Nah ini paling gampang ya, desainnya semprotannya itu sebelah kiri gitu ya. Sementara kita nyuci buang air itu kan ya harus pakai tangan kiri ya, nggak mungkin pakai tangan kanan gitu ya. Kalau itu semprotan berada di kiri, berarti kan kita nyucinya membersihkan pakai tangan kanan, kan salah ini. Ya, ini paling ekstrim ya, perbedaan antara desain dengan user experience. Apa yang ada di sini? Sering nggak kita langsung sini? Sering ya? Apa yang ada di sini? Sebelah kiri, ya harusnya sebelah kiri, tapi di sebelah kanan kan? Jadi kita coba tangan atau tangan kiri? Kita coba tangan atau tangan kiri? Ini ya, ini kan bule gini dia. Bule ya. Ini susah banget loh. Kenapa dia susah masang ke sini? Mungkin dia sudah terlanjur masang prosesnya baru ini harus sebelah sini ya. Dia taruh sebelah sini yang gampang. Ini kan? Gampang tapi akhirnya nyusahkan seumur hidup. Benar nggak? Pas bangun rumah itu juga begitu tuh. Ada yang namanya kayak gorong-gorong di pojokan kamar mandi saya ya. Itu ngecembung kan? Airnya mengenang, kayak mengenang dikit lah, dikit ya. Terus saya bilang sama tukangnya, kan itu benar. Terus apa dia melakukannya apa? Dikit sama dia, saya dijual aja. Terus saya bilang begini, baiknya itu benar ya, begini sama dia. Udah bayangin belum? Ya, udah pernah mikir nggak? Kalau akan melakukan ini, ya, ini membuat saya setiap hari selama seumur saya hidup di sini, ya, saya hidup. Ya, coba misalkan hidup saya 40 tahun lagi, ya, 40 tahun saya hidup terus. Ya, sementara sampai ya, ngerjain sebentar aja, dibenerin itu, ya keramiknya, biar eksperimen kayak gini, dia langsung dalam lubang, itu nggak sampai 1 hari. Tahu? Ya Pak, kerjain. Saya udah dongkol dan mau saya. Pak, saya ya itu repotnya kalau saya yang masuk rumah itu ada perfeksionis sudah. Nggak kalau kan bangun salah aja. Jadi kalau saya kayak gini, ini nggak apa-apa. Buka, kesini lagi. Saat terakhir itu saya usus bukannya kerasa semuanya gini. Yang udah kayaknya rumah saya setengah jajan. Karena saya di sini kerja nyari cepet kok. Ya, ini dulu diperhatikan ya. Jadi kalau nanti pas kamu sudah kayak pakai kayak gini. Makanya kamu masih jadi. Ya, ini kalau misalnya kan pertama kan dibantu sama Mario kan, harus kan. Ya, jadi ini ya, ini proses yang mengganggu, itu mengganggu dan yang lain-lain. Dan nanti teman-teman kalau saya ini berdiri, kan ada yang bocor kan ke atas saya manjat ke atas sendiri, saya berdiri. Manjat ke apa-apa tuh, dan dapat pelanggan. Ya, soalnya apa supaya saya itu benar. Ya, alhamdulillah ya, dulu saya lama, jadi pengalaman saya banyak. Nanti kalau sekarang mungkin jarang naik manjat kayak gitu kan? Ya. Nah, kita bisa manjat kayak gini, manjat ke atas itu cuma kasih satu bambu, manjat ke atas. Atas itu. Nah, anak sekarang tidak. Di aku saya. Padahal kita kan dari kelas siapa? Ya, dari kelas sana dari kelas. Oke, matanya. Ada user expert. Ya. Nah, jika konsumen punya pilihan,
maka jangan ngomong harapan lu akan terpikirkan sama mereka. Oke, kita sering kali ngomong harapan lu kamu tak kasih tahu cerita lebih baik malah ngomong harapan itu paling menjaga dengan harapan. Harusnya apa? Maaf ya Pak, selesai. Kita segera selesai. Ya. Itu ya, itu kita kalau kita cuma bicara mengkalkulasi lifetime value sama cost of customer acquisition, saya pikir ini Bu Wiwit kita nggak akan mata kuliah ini psikologi entrepreneur gitu ya, karena ini lebih kepada ilmu ekonomi sih kalau menurut saya ya, konsep kalkulasi lifetime value ini. Sementara kita di sini mahasiswanya mahasiswa psikologi yang diminta untuk mampu menyusun rencana bisnis gitu ya. Rencana bisnisnya mungkin saya pikir harus rencana bisnis yang perspektif psikologinya itu lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan perspektif ekonominya. Ya mungkin ada hitung-hitungan gitu boleh gitu. Tapi tidak mendominasi lah kalau menurut saya. Karena terkadang anak ekonomi juga kalau sudah bikin rencana bisnis ya cuma jadi rencana bisnis gitu, nggak ada eksekusi gitu ya. Nah itu mungkin yang kenapa saya memilihkan materinya customer journey gitu ya, bukan membahas satu persatu sebagaimana yang disampaikan itu tentang konsep lifetime value sama cost of customer acquisition. Karena ini terlalu sempit sekali gitu, karena kita harus bicara kalau kita jadi entrepreneur kita harus ngerti dari hulu ke hilir bisnis kita gitu ya. Makanya tadi Mas J tadi bicara tentang customer journey itu nggak cuma perihal menghitung cost of acquisition-nya atau customer lifetime value-nya, tapi kita juga harus ngerti pakai misalnya packaging apa gitu ya, kemudian bahan baku packagingnya seperti apa, perlu dicetak kah misalnya, kalau dia pakai plastik pouch gitu ya perlu dicetak atau hanya perlu cetak stiker saja kemudian ditempel di plastik pouch-nya gitu, kalau lebih seperti itu. Nah, cuman kita seringkali tidak melakukan feedback. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kalau kita orang Timur, kalau seandainya ada yang memuaskan kita cenderung tidak mau konfront. Benar nggak? Cuma beda sama ayah saya. Ayah saya yang berbeda. Jadi suatu saat ya, dan ini sering terjadi, kita makan keluar kota, terus kemudian waiter itu salah menyajikan sesuatu gitu. Kemudian mungkin entah tata keramanya atau apa kan ya, ayah saya negur, terus saya pulang, ayah saya, mbak, boleh disini sebentar. Nah kalau saya gitu, mbak, coba, kalau ayah saya enggak, ayah saya coba, mbak, boleh disini sebentar. Nah ini mbak ya, saya kasih tahu ya, nah kan gini, tahu nggak? Kenapa nih? Tahu, proses. Di mobil saya ada sama saya, Pak, kenapa sih Bapak kok? Tapi benar-benar kasih tahu orang yang kita betul-betul ketemu lagi sama dia. Saya bilang itu, tahu nggak saya kenapa? Ya, tugas Papa itu harus kasih tahu dia. Dia mau ketemu Papa lagi atau tidak, bukan urusan Papa. Tidak. Mungkin hari segini langka, sudah langka. Benar? Kita, udahlah, bukan urusanku gitu. Mungkin seperti dikatakan, dia nggak bertanya apa yang harus dia. Sebenarnya begitu. Enggak, kita punya otoritas atau tidak di bahasa. Kita kan ukur kan, challenge and response. Ayah saya mengatakan challenge and response. Ayah saya sudah mengukur dulu kira-kira, bisa ngomong, nggak bisa ngomong, jangan ngomong.
jaga pakai ya, tidak selalu harus kita ngomong ham, nggak ngomong gitu juga kan ya, nggak selalu begitu kan, dia timingnya, dia kedekatannya juga. Nah ini kan pas kebetulan ibaratnya ada posisi, kenapa nggak diomongin? Ya, saya orang seperti itu. Dan saya niru cuma lebih kasar. Mulai memperbaiki lebih besar. Oke ya. Nah, saya buat namanya silakan memperbaiki customer journey. Ya, biar gampang, kan? Pakai kata-kata 7, dan 7 itu angka. Ya. Memperbaiki customer journey. Nah, ini penting untuk nanti kita bisa menghitung atau mendapatkan atau memperoleh kalkulasi lifetime value-nya tadi itu, sehingga kita juga benar-benar bisa menghitung cost of customer acquisition. Karena kedua konsep ini perlu detail sekali gitu ya. Karena nanti misalnya orang beli produk itu kita harus tahu gitu ya, dia itu beli produk kita itu melalui channel marketing yang mana gitu. Nah, itu penting gitu. Dan harus detail kalau kita mau benar-benar menghitung ini gitu ya. Tapi sebelum kita sampai betul-betul bisa menghitung secara detail itu, kita juga harus paham namanya customer journey tadi. Tadi yang disampaikan Mas Dia tadi ada 7 langkah, nanti mungkin bisa dijelaskan, nanti bisa kita bahas. Langkah 7 langkah itu disebut kemudahan. Ya, ingat rumusnya, problem, solusi, kemudahan harus lebih solusi dan kemudahan harus lebih besar daripada problem atau resisten yang ada. Oke ya, itu konsep change, perubahan. Nah, mencari masalahnya lebih dahulu. Sebetulnya masalahnya itu apa? Cari masalahnya tadi. Perubahan. Nah, yang pertama adalah mencari masalah. Ya, ketika kita lihat masalahnya, kalau saya melihat ya masalahnya orang sarapan di sini ya pecel gitu ya. Kemudian ada nasi 5.000, ada soto gitu ya. Mungkin pecel juga nggak semuanya rasanya oke gitu ya. Sepanjang perjalanan saya dari Buduran sampai ke Waru itu, yang saya tahu pecelnya enak itu ya yang di bawah flyover itu ya, pecel Nganjuk itu. Jadi, nah ini ada masalah, berarti kan kalau menurut saya ada masalah. Masalahnya kita nggak menemukan sarapan yang enak gitu ya. Kalau nasi 5.000 ya pasti di dalamnya ada mie-nya gitu ya. Ada mie-nya dengan berbagai macam lauk gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian adakah data yang menguntungkan? Nah, ini kita bicara data yang menguntungkan. Kalau kita UMKM kecil, saya pikir sulit lah kita ya mendapatkan data yang menguntungkan. Data yang mengungkapkan nggak juga gitu. Apakah target selanjutnya? Nggak juga. Kita coba dengarkan penjelasannya. Mencari masalahnya lebih dahulu. Sebetulnya masalahnya itu apa? Ini kan sama yang tadi kan? Ini kan sama clarify the problem. Jadi ada masalah-masalah, terus kita cari kira-kira masalah mana ya yang harus kita selesaikan. Ya. Klarifikasi suatu masalah. Sama yang sama tadi ya, perhatikan ya. Peta alur proses. Gambarkan alur saat yang terjadi saat itu atau saat ini ya. Alur prosesnya ya. Nah, yang masalah tadi itu alur prosesnya seperti apa? Orang di Sidoarjo Surabaya itu sangat sering sarapan atau nggak mau ketinggalan yang namanya sarapan. Mereka itu pasti sarapan. Mungkin bahkan ada yang 2 kali sarapan gitu ya. Sarapan pagi di rumah, nanti jam-jam 9 bisa jadi sarapan lagi gitu ya, kalau lebih gitu. Paham ya? Maka kita harus petakan alur prosesnya itu seperti apa gitu ya. Orang ini kebiasaan orang di Sidoarjo Surabaya ini seperti apa tentang sarapan gitu ya.
sesuai dengan bagian dari job description-nya. Karena ini pernyataannya sudah jelas di perusahaan, di rumah kita bisa juga. Yang ketiga, simulasikan. Jadi tapi simulasikan itu untuk menemukan simulasi kondisi yang sesungguhnya seperti apa. Kira-kira terutama saya katakan kalau tempatnya panas ya kita harus panas yang panas supaya kita benar-benar bisa merasakan seperti apa. Jadi kalau misalnya ini kursi customer service di sini kursi. Kalau kayak kotak tadi ya, kotak rendang tadi, kita juga harus nyoba tuh, kita plating, kita atur seberapa besar nasinya, berarti kan kita harus nyari cetakan nasinya gitu ya, seukuran seperti apa nasinya. Misalnya kalau kita bikin dua harga, satu 7.000, satu 10.000, apa beda nasinya gitu, berarti kan harus kita tahu bagaimana tata letaknya timun, tahu, dan cabai. Kita juga harus tahu. Itu alur proses yang benar-benar harus kita simulasikan. Kemudian artinya disimulasikan itu terkait dengan bagaimana cara nanti kita menjual, atau mungkin istilahnya cara kita plating produk kita gitu ya kalau di makanan. Kemudian kita juga harus merasakan ketika buka kotak rendangnya kemudian makan itu ada nggak sih keunikan yang mungkin bisa dirasakan beda gitu ya sama pembeli kita gitu dibandingkan dengan membuka nasi bungkus yang mungkin bawahnya udah basah karena minyak gitu ya. Kurang lebih seperti itu harus disimulasikan, kita harus coba makan. Customer sini ya seolah-olah itu biar kita bisa merasakan ya ternyata ini nggak terdeteksi gambar apa aslinya nyolong sini semuanya gitu ya. Nah kenapa dia nggak mau lama-lama, contohnya begitu, itu contoh aja ya. Jadi simulasikan sealami mungkin ya. Jadi termasuk ada namanya sebagai calon konsumen yang awam, apa saja yang akan mereka tanyakan secara spontan. Ya. Ini belajar untuk duduk di posisinya mereka. Oke, nggak mudah. Apalagi kalau kita tidak punya karyawan, kita punya karyawan, kita punya tim yang lain, kita bisa minta mereka untuk mensimulasikan seolah-olah mereka adalah customer kita. Calon pendidikan baru yang sesuai dengan target pasar yang dibidik. Ya. Kemudian kita pelan-pelan menuliskan setiap pertanyaan yang muncul. Oke, lanjut ya. Data pertanyaan bagaimana? Ya. Ini sebenarnya kalau aslinya di tempat sprint itu pakai how my we ya, bagaimana saya yang gig ya. Jadi kita bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa. Jadi ulang-ulang ya, saya udah pakai bagaimana aja ya supaya teman-teman tuh nggak terlalu pusing istilah yang penting paham. Contoh kalau di dalam ini nggak boleh mengatakan kenapa, tapi apa yang menyebabkan, ini enggak? Karena sebenarnya juga subjektif. Nah, cuman sudah yang penting teman-teman tahu artinya gitu. Kenapa maksudnya apa, tapi jangan subjektif sebisa mungkin. Itu aja simpel ya. Data pertanyaan bagaimana? Angkat filter pertanyaan bagaimana agar memisahkan yang objektif dengan yang subjektif. Kemudian setiap pertanyaan calon di kertas tes. Karena nanti kita kasih kasusnya, data pada bagian yang dibuka pertanyaan tersebut. Ya, voting pertanyaan ya, jadi pertanyaan tadi vote ya, ada teknik votingnya. Nanti klik juga sampai sama pertanyaan yang menuju skor tertinggi. Saya sediakan. Ya, kemudian dia membuat solusi alternatif berupa tadi. Kita harus cari solusi alternatif itu kalau ternyata kayak tadi ya, misalnya banyak sih sebenarnya yang mengusulkan kenapa sih nggak pakai kertas minyak biasa aja gitu ya. Saya sepengalaman saya ketika beli nasi 5.000 itu ya basah gitu ya, berecetan kemana-mana gitu ya, jadi males juga makannya kalau belepotan kemana-mana akhirnya begitu ya, dibandingkan dengan kita pakai kotak makan begitu ya.
Nah, itu salah satu cara kita mencari solusi alternatif ya. Waktu sebelum saya setup ini pakai kotak ini atau pakai kertas minyak ya, kita proses ini nasi kotak yang sederhana begitu, itu adalah solusi alternatif yang kita tawarkan gitu ya, dibandingkan kita pakai kertas minyak gitu Bang. Seperti itu. Teman-teman, yang pertama kali saya katakan, dari hasil masukan yang terpilih, perbaiki alur proses dan informasi yang diperlukan untuk menghasilkan user experience yang terbaik. Yang terakhir, diuji di lapangan. Nah, uji lapangan ya saya dulu nguji lapangan sampai saya mungkin sebelum memutuskan pakai kotak makan itu, dulu saya coba pakai food pail ya. Food pail itu mungkin yang agak tinggi ya. Saya coba itu pakai food pail itu, ternyata nasinya harus banyak ya. Ternyata nasinya harus banyak untuk sampai ke atas gitu ya. Nasinya harus banyak, kemudian kita harus juga naruh rendangnya lumayan banyak, dan itu at least rugi kita gitu kalau jual dengan harga. Nah, ini sudah masuk ke ekonomi nih, soal penetapan harga gitu ya. Ketika itu sudah kelihatan banyak, kemudian kita tadinya mau menetapkan harga sekian ribu gitu ya. Ketika kita coba ternyata terlalu banyak dan ini costly gitu ya. Karena ini costly ya kita harus tuker gitu ya, pakai kotak makan yang mana nih, pakai food pail atau pakai apa gitu ya. Sebelum kita melakukan uji ke lapangan. Sebelumnya biasanya saya foto begini, kemudian saya serahkan ke teman-teman kira-kira kita pakai kotak yang mana nih gitu yang mau kita pakai. Nah, akhirnya kita putuskan pakai kotak makan itu. Kemudian kita cobalah. Uji solusi kondisi nyata dapat diperlukan sempurnakan. Oke, ini contoh ya, masalah jernih di bisnis tahun lalu nih, ya kita bisa memperbaiki. Kita lihat data bulan ya, kembali lagi kalau di bisnis sudah ada datanya atau analitiknya. Nah, menemukan masalah yang akan diselesaikan. Kelihatan nggak baca? Baca ya. Masalah utama ini adalah rendahnya tingkat konversi iklan Facebook UB Pro. Ya, jadi ini ada datanya Januari sampai Agustus 2017. Linknya sekian, daftar. Oke, cukup mungkin ini terlalu detail ya. Sementara kita kalau mau memulai bisnis nggak bakal sampai punya data sedetail ini ya. Saya pikir yang perlu dilakukan teman-teman untuk memahami model menghitung lifetime value sama cost of customer acquisition ini, teman-teman harus lebih dahulu memahami customer journey gitu ya, pengalaman customer itu ketika, artinya pengalaman tuh mulai dari sejak dia berpikir ingin sarapan apa, kemudian apakah sarapan yang tak coba-coba dulu gitu karena udah bosen dengan yang ada, ataukah karena pas kebetulan lewat gitu ya. Itu kan masing-masing customer kan punya pengalaman masing-masing gitu ya. Ketika mereka mengkonversi menjadi sebuah produk yang dibeli tadi itu, kemudian mereka akan bawa pulang, bagaimana cara mereka membawa pulang gitu ya. Itu penting juga gitu ya, plastiknya, kemudian perlu pakai sendok apa enggak, naruh sendoknya di luar apa di dalam gitu ya. Itu penting gitu. Kemudian cabenya misalnya di rendang itu apakah dibungkus atau langsung ditaruh begitu saja cabenya gitu ya. Itu yang perlu di setup terlebih dahulu ya. Setup semuanya gitu ya. Nah, kemudian kita di dalam perjalanan menguji sebuah produk tadi, apakah dia sudah ngangenin apa belum. Kalau sudah dia ngangenin, baru kita coba eksekusi untuk jual. Ketika kita melakukan penjualan itu, maka baru kita nanti akan bicara tentang kalkulasi lifetime value, kemudian cost of customer acquisition gitu ya. Itu nanti ada di dalamnya gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita
karena ini mahasiswa psikologi, menghitung kedua konsep ini harus kita minimalisir gitu ya. Kenapa harus kita minimalisir? Karena justru yang perlu kita mainkan peran yang lebih besar itu adalah customer journey-nya ya. Customer journey-nya ini bagaimana kita men-setup secara psikisnya pelanggan ini agar mau membeli produk yang akan kita jual. Kurang lebih seperti itu. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Saya pikir saya cukupkan materi ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kritik atau apa mungkin ya, ada saran atau apa gitu ya, atau ingin jumpa gitu ya, pengen live ketemu gitu ya, boleh lah gitu ya, nanti bisa dihubungi. Silahkan menghubungi Bu Wiwit gitu ya, nanti biar Bu Wiwit yang akan kasih nomor saya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.